Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak ibu semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Alik hadir, Riang hadir, Insan hadir, Razak hadir, Insani hadir, Budi hadir. Bagus anak-anak ibu semuanya hadir pada pagi hari ini. Anak-anak ibu harus semangat dalam menuntut ilmu. Tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Bagus sekali anak-anak ibu, bahwasannya pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang akhlak sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran. Nah, bagus sekali Ananda. Pembelajaran kita hari ini yaitu hukum sebagai pokok isi kandungan Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian hukum sebagai isi pokok Al-Quran. Yang kedua, mampu menjelaskan isi kandungan ayat yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Materi yang pertama yaitu hukum sebagai isi pokok ajaran Al-Quran. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain yaitunya Quran Surah An-Nisa ayat 105, yang mana di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Al-Quran tersebut membawa kebenaran, dan dengan Al-Quran tersebut untuk mengadili manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi Al-Quran itu telah diturunkan dengan membawa kebenaran. Segala sesuatu yang telah ada dalam Al-Quran itu membawa kebenaran bagi kemaslahatan umat manusia. Segala aspek kehidupan semua telah diatur hukumnya di dalam Al-Quran. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan kepada Ananda beberapa gambar. Silakan Ananda amati karena gambar tersebut berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Apakah sudah selesai Ananda Ibu mengamati gambarnya? Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang tergambar oleh Ananda? Hukum apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran? Siapa yang bisa? Bagus sekali anak-anak ibu, dari gambar tersebut tampak bahwasannya hukum yang ada dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan aspek kehidupan, yaitu diantaranya ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum perang, dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu hukum yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang hukum perkawinan. Antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang mana di dalam Quran Surah Al-Baqarah tersebut dijelaskan bahwasanya adanya larangan nikah beda agama, yang mana yang berbunyi, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Jadi
Laki-laki yang beriman dilarang untuk menikahi perempuan yang tidak beriman atau perempuan musyrik. Dan begitu juga sebaliknya. Laki-laki musyrik dilarang untuk menikahi perempuan beriman sebelum laki-laki tersebut menganut ajaran agama Islam atau beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu hukum waris. Antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Yang mana diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut diperintahkan bahwasannya jika ada seseorang yang telah meninggal dan dia berwasiat dengan harta yang ditinggalkannya, maka tunaikanlah atau berikanlah harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya atau yang telah diwasiatkan oleh orang yang meninggal, supaya dengan harta tersebut tidak ada terjadi pertengkaran dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum perjanjian. Antara lain dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 4. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka penuhilah janji-janjimu sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan atau diperintahkan bahwasanya kita wajib untuk memenuhi janji kita terhadap orang-orang yang kita telah mengadakan perjanjian dengan mereka, sekalipun mereka itu bukan orang Islam. Jadi selama mereka tidak mengkhianati dan tidak mengurangi isi perjanjian, kita wajib untuk menepati janji kita. Yang keempat yaitu hukum pidana. Antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Jadi agama Islam melindungi nyawa seseorang itu dengan baik. Karena kita dilarang membunuh orang yang tidak boleh dibunuh oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya di sini mereka membunuh orang lain, itu mereka berhak mendapatkan kisah atau balasan yang setimpal dengan mereka juga dibunuh. Bukan hanya dalam Al-Quran, namun di negara kita juga melindungi hak hidup seseorang, yaitu yang tercantum di dalam hak asasi manusia. Yang kelima yaitu hukum perang. Antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang telah diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita memang tidak boleh untuk berperang, namun kita boleh melakukan pembelaan diri jika kita telah diserang. Yang keenam yaitu hukum antar bangsa. Antara lain dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam ayat tersebut terdapat perintah kita untuk saling mengenal di antara bangsa-bangsa. Jadi walaupun kita berbeda bangsa dan berbeda suku, kita tidak boleh saling merendahkan dan saling meremehkan, karena kita diperintahkan untuk saling mengenal dengan baik. Dan yang membedakan kita dengan bangsa yang lain dan suku yang lain yaitu ketakwaan. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang bertakwa.
bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat, orang pejabat, dan lain sebagainya. Namun ketakwaanlah yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Jika anak-anak ibu sudah paham, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Dan ibu akan memberikan sebuah PR, yaitu coba dicatat. Coba Ananda cari Quran surah berapa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah kita pelajari pada pagi hari ini selain yang telah ibu sebutkan tadi. Sekian yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran di rumah. Materi kita minggu depan yaitu tentang sejarah sebagai isi pokok ajaran Al-Quran. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stuck in the middle.